Popularitas TikTok semakin berkembang di Indonesia. Hal ini memunculkan banyak nama yang akhirnya menjadi seorang influencer TikTok. Di balik popularitasnya, banyak juga komentar negatif tentang platform ini atau juga tentang penggunanya. Karenanya, kami mengundang 4 influencer TikTok untuk menjawab soal komentar-komentar yang ada. Halo, nama aku Bondol JPG, biasa dipanggil Lulu Tobing, usia 15 tahun. Sehari-hari aku biasanya bantu mama untuk ke pasar aja sih, gitu. Jadi emang berbakti kepada orang tua adalah kegiatanku sehari-hari. Biasanya kalau aku sih upload video-video yang random ya, gitu. Kadang-kadang parodi, kadang-kadang dance-dance dongo, dan juga konten-konten yang sebenarnya nirfaedah sih. Halo, saya Modi. Saya umurnya itu 26 tahun. Pekerjaan konten kreator. Untuk aku personal itu sebenarnya nggak yang spesifik gitu, yang misalnya kayak kan ada tuh konten-konten yang masak doang, misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya aku itu random banget, seterah aku sih, semau aku. Tapi itu fokusnya ke komedi. Horas Cascasku, aku Lopolopata, nama aku sendiri Marta, pekerjaan aku content creator di TikTok. Aku pemuja abang-abang, pemuja abang-abang yang jualan di depan rumah. Akunya sendiri aku masak sih, masak. Ini nama asli atau nama panggung nih? Nama gue Nonik Menis. Umur gue 23 tahun, pekerjaan gue ya gue content creator sih di TikTok dan Instagram. Konten aku sih sebenarnya spontan aja ya, konten-konten komedi, terus dongo-dongoan gitu. Sambil sekarang kan aku suka banget gitu sama lagu-lagu yang dulu ya. Jadi kayak flashback gitu loh, lagu-lagu dulu zaman-zaman 2010, 2009 gitu. Aku bikin video klip gitu. Aku mau makan, ku ingat kamu gitu. Tahu kan lagunya Dua Maya? Itu lagu favorit aku. Jadi orang yang terkenal di TikTok tuh gampang, tinggal joget-joget alay doang. Kata siapa? Jadi orang yang terkenal di TikTok tinggal joget-joget doang, gampang, betul. Dulu memang aku mikirnya gitu. Gue nggak setuju ya, maksudnya kayak gue dulu emang suka joget-joget gitu. Konten awal gue tuh dulu joget-joget yang lagu yang lagi viral di TikTok gitu loh. Jadi gue sering joget-joget, terus tahu-tahu video gue banyak yang nonton, terus tiba-tiba nggak tahu gue sering suka ngonten makin kesini suka ngonten. Dulu tuh aku berpikir memang joget-joget doang, only joget-joget di TikTok. Tapi sekarang enggak, karena banyak juga edukasi yang di situ, terus kayak entertain juga ada di situ. Jadi aku nggak setuju sih sama yang joget-joget itu doang. Soalnya aku juga di TikTok nggak joget-joget gitu. Kata siapa kak? Kata netizen. Enggak kok, memang ada tapi yang joget-joget doang. Ya mungkin itu yang rezeki mereka kali ya. Tapi untuk memaintainnya itu perlu strategi khusus ya, gitu. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang nggak terlihat sih sebenarnya. Aku kayaknya nggak joget-joget, malah kontennya nggak pernah joget-joget. Tapi tadi barusan bikin. Sama Kak Bondol Kanonik. TikTokers mah hidupnya cuma seru di TikTok, aslinya ya sama aja. Enggak anjir, gue nggak setuju. Seru banget lah! Ya gue mencoba untuk relate gitu loh sama yang gue di sosial media sama yang asli, emang gue seseru itu gitu. Tapi kan ya gue nggak harus share nangis gue juga, enggak sih ya sih. Jadi ya udah sih, ya gue seru-seru aja. Kalau aku as a content creator emang aku harus ngasih tahu keseruannya aja, karena kalau kesedihan yang kita jual kayaknya orang juga nggak terlalu peduli akan kesedihan itu. Enggak kok, semua yang kelihatan di TikTok itu enggak semuanya fun ya. Itu kan ada proses kayak misalnya editing, terus bikin skrip. Kalian nggak tahu kan, aku itu mengedit sampai jam 2 pagi. Nggak semua sih, mungkin yang kamu lihat, yang kamu follow orang-orang yang kayak gitu kali ya. Sebenarnya banyak kreator yang memberikan konten positif, edukatif, dan juga menyenangkan. Dan di dunia asli pun asli menyenangkan gitu. Di TikTok itu emang harus yang seru-serunya aja gitu. Ya kalian kalau misalnya kalian mikir itu fun ya kalian coba sendiri aja. Makanya kenali kreatormu sebelum nge-follow. Jadi influencer TikTok tuh naiknya cepat, tapi turunnya juga cepat. Aduh, itu kata orang ya kayak gitu ya.
Turun ya sih, kalau turunnya emang kan tergantung ya. Kalau misalkan dia jarang bikin konten sih turunnya cepet. Kalau misalkan dia sering aktif bikin konten produktif gitu ya bisa stay sih. Kalau aku dulu naiknya agak susah. Dulu tuh ya aku waktu mulai di TikTok, yang love tuh aku, yang komen tuh aku, yang nge-share tuh aku. Sebelum videoku FYP ya. Kayaknya tergantung kitanya untuk memaintainnya kayak gimana. Nggak semua kreator yang cepat viral itu juga cepat redup, karena biasanya mereka mempertahankan untuk memperjuangkan gimana konsistensi membuat konten itu jadi konsumsi publik yang tentunya menyenangkan dan juga edukatif dan menghibur pastinya. Jadi nggak segampang itu kamu. Gitu netizen. Rate card influencer TikTok tuh jauh lebih murah daripada seleb tweet atau selebgram. Aduh, kalau masalah gaji penggajian ini aku nggak tahu ya. Ya itu mah tergantung konten kreatornya kali ya. Kata siapa lu? Kata siapa? Tergantung sih lo nembaknya berapa. Ya kalau mau mahal ya mahal bisa, kalau murah ya murah aja. Hah? Aku sebenarnya nggak tahu ya red card seleb tweet dan selebgram sesungguhnya. Kayaknya tergantung orangnya juga sih Kak. Gitu sih kalau untuk red card ya. Kalau misalnya soal rate itu mahalan Instagram, kayaknya nggak juga sih, tergantung kreatornya ya. Bagaimana kualitas kontennya, bagaimana kreativitasnya gitu. Kalau aku sih lebih milih kreator TikTok ya, karena lebih kreatif, fun, dan gampang. TikTokers tuh apa-apa dikontenin, gak tahu tempat dan situasi, biar popularitas mereka makin naik. Ya iyalah, orang namanya konten creator mau nge-share apa di TikTok? Itu aku iya nggak ya? Gitu langsung mikir. Iya itu mungkin juga bisa jadi ya. Aku soalnya kalau misalnya emang, tapi aku tergantung sikon sih dan tergantung orangnya siapa gitu. Kalau misalnya temen-temen deket aku, itu biasanya emang aku kontenin dan emang mereka kayak ya udah tahu gitu loh kalau misalnya aku emang doyannya suka ngerekam gitu. Kalau misalnya emang ada orangnya langsung, itu berdasarkan udah approval dari orangnya gitu. Kalau misalnya emang nggak kenal, paling mukanya nggak kelihatan. Kalau aku sih sebagai content creator kayaknya emang kalau untuk bikin konten tuh tergantung momennya. Kalau momennya pas pasti bikin sih. Ya gue tau tempat aja gitu loh, nggak mungkin dong tiba-tiba gue di rumah sakit, tiba-tiba di dunia gitu. Gebukin gue sampai pakai suntik, udah vaksin mas gitu. Vaksin paksa gue. Bodoh nggak pernah bikin video kayak gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita videoin orang itu tanpa izin sebenarnya nggak boleh ya gitu. Nah ini biasanya cepat viral itu yang kalau videoin dari mana tahu, dari jauh misal terus di post, itu biasanya kan cepat viral tuh kayak gitu. Itu parah sih menurut gue. Lingkungan di influencer TikTokers tuh toxic, pada punya star syndrome semua. Itu so tahu nih orang yang nanya-nanya kayak gini, so tahu nih. Setuju? Enggak juga kok, tapi ya gue nggak tahu harus jawab gimana. Gue nggak pernah kumpul sama orang kayak begitu. Pintu keluar di sebelah mana ini? Lingkungan aku sih, maksudnya yang udah pernah ketemuan kayak teman-teman kreator lainnya, itu nggak ada yang kayak gitu sih. Maksudnya semuanya pada baik-baik aja. Terus kayak kita tuh setara gitu semuanya, nggak ada yang kayak lo derajatnya di bawah gue karena gue udah senior misalnya kayak gitu. Enggak kok, nggak ada yang kayak gitu. Even Sam Solese aja menurut aku dia nggak star syndrome sama sekali gitu loh. Mungkin kalau videonya beberapa kali FYP, kemungkinan bukan star syndrome kali ya, kayak happy aja. Jadi kita tuh jadi kayak salah tingkah mungkin kayak gitu. Kan memang TikTok tuh cepet ya, yang tadinya bukan siapa-siapa jadi orang yang disorot gitu, yang tadinya penonton jadi ditonton. Jadi gap yang sangat cepat dan minim itu untuk jadi wah terkenal bikin mereka kayak ngerasa wow, I'm spotlight right now gitu. Sayang sekali sih kalau misalnya ada yang kayak gitu, tapi emang terlihat kok ada yang kayak gitu. Gak ada lah star syndrome, enggak. Gak ada star syndrome. Star and Rabbit gue tahu lagunya, ngefans banget gue. Biasanya hate comment apa sih yang paling sering lo dapetin? Nah kalau dulu tuh, kalau gue konten di TikTok tuh sebenarnya gue tuh review DP dulu.
Kayak misalkan nih ada orang komentar jelek ke gue gitu, tiba-tiba gue langsung gue komen tapi gue parodiin, gak kata-katain lo tuh gini-gini, enggak. Misalnya DP-nya terang banget, gue katain aja, ngapain tuh DP lo terang banget kayak lampu apa namanya? Lampu apa sih yang dioperasi itu, lampu apa? Terkadang itu ya mengenai berat badan sih pasti, karena aku kan kontennya makan, diet kak, yang kayak gitu-gitu, terus diet susah loh kak, terus kayak BB-nya berapa kak gitu, terus nggak takut diabetes kak, nggak kayak gitu-gitu ada. Ada waktu itu aku kayak kontennya itu dating apps gitu kan, jadi kayak ketemuan sama orang gitu. Nah itu paling beda perspektif aja sama mereka gitu sih. Lampu yang mau dioperasi apa sih? Yang orang mau operasi? Komen yang paling berkesan buat Bondol sih pas saat parodiin Ayah Ojak waktu itu. Karena ada komen kayak gini, lo jangan parodiin orang tua, takut kualat gitu. Itu iya kali ya, itu gue ngejek-ngejek orang tua nggak ya gitu. Tapi setelah diundang ke acara Stasiun TV yang ada Ayu Ting Tingnya, alhamdulillah seneng semuanya. Soalnya emang kontennya kan buat hiburan, parodi gitu. Banyak tapi nggak diurusin sih gitu. Menganut konsep Lady Gaga sama Kim Kardashian aja gitu. Orang-orang komen terserah gitu, ya gue sih tetap ngepost. Ih lampu, pakai lampu gitu deh, pokoknya jadi nggak lucu gue. Apa yang mau lo sampein ke orang-orang yang punya stigma yang barusan disebutin? Sekarang di TikTok itu banyak edukasi yang bisa kita pelajari juga. Kalau kita lihatnya di edukasi terus, ya berarti kan itu yang muncul edukasi. Kalau kita ngelihatnya di joget-joget doang, ya bakalan munculnya joget-joget aja. Jadi menurut aku semua di isi yang ada di TikTok itu ya bukan hanya joget-joget aja gitu sih. Menurut aku sih jangan terlalu gampang menyimpulkan sesuatu gitu loh, itu kan belum tentu terjadi. Yang ngomong apa sih Mun? Tuh ya pokoknya komentar yang baik-baik aja deh, lo tinggal nikmatin video gue gitu aja gitu loh. Yang bikin video gue, yang mikir gue, yang komentar jelek lo enakan banget lo tinggal komentar gitu kan. Kok gue jadi marah sih? Lo nggak bakal tahu rasanya sampai lo yang rasain sendiri. Jadi buat gue empati itu sebenarnya nggak ada sampai lo ngerasain sendiri.